Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Minta pertolongan Tuhan dan minta Tuhan mengurapi setiap kita. Dan kita akan mengakui dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Puji bagi Tuhan, Minggu 28 Juli 2026 kita boleh ada di tempat ini karena kita boleh menerima undangan Tuhan. Maka mari bersama kita mensyukuri kebaikan Allah. Kita akan membaca dari kitab Mazmur secara bertanggapan. Saya akan membaca duluan, jemaat akan membaca sesudahnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Puji Tuhan, biarlah bersuka hati dan marilah kita bernyanyi bagi Dia. Kita mau bersyukur bagi Allah kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Mari dari hati kita yang mengasihi Tuhan, kita mau katakan ini, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Mari kita bermazmur dari hati kita yang mengasihi. Bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita bersyukur, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan. Mari kita bermazmur bagi nama Tuhan dan bermazmur bagi nama Dia, Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami,
Haleluya Bapa di sorga. Terima kasih buat hari ini, minggu terakhir di bulan Juni. Kami hampir memasuki setengah tahun dari tahun 2026, dan pernyataan Allah sungguh nyata bagi kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di bumi, dan kami mau meninggikan Engkau pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh datang pagi ini karena Allah menarik kami untuk datang. Kami tahu tidak gampang untuk kami menghampiri rumah Allah. Ada banyak kuasa kegelapan coba menahan kami, tapi terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada di rumah-Mu Bapa. Terima kasih karena Kau merindukan kami duduk di kaki-Mu, karena Kau merindukan mendengar suara kami menyembah Engkau, karena Kau mau mengasihi dan memberkati kami. Maka Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih karena Kau sangat mengasihi kami. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kepada Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Mari kita tunduk di hadapan Allah kita. Kita mau buka hati kita di hadapan Allah. Dia panggil kita pagi hari ini. Dia rindu kita masuk dalam persekutuannya. Tapi dosa-dosa menghalangi kita datang pada Allah. Maka mari kita bawa hati kita, minta ampun pada Tuhan atas segala kekerasan hati kita. Minta ampun atas segala keegoisan kita. Minta ampun atas segala kebodohan dan kesombongan kita. Jemaat tunduk di hadapan Allah. Manis lembut Dia panggil kita. Ada banyak dosa-dosa tersembunyi yang orang lain tidak tahu,
yang suami, yang istri, yang orang tua kita tidak tahu. Tapi di hadapan Allah semua terbuka. Maka mari kita minta ampun bagi hari ini. Sekali lagi kita buka hati kita. Minta ampun agar Dia melayakkan kita pagi hari ini. Bapa, Engkau dengar doa kami pagi hari ini. Kami butuh belas kasihan Bapa. Kami butuh pengampunan Bapa. Kiranya darah-Mu yang tertumpah di kayu salib menyucikan kami pagi hari ini, melayakkan kami Tuhan, menguduskan kami, sehingga nyanyian kami pagi hari ini menyenangkan hati Bapa. Terima kasih buat pengampunan-Mu Bapa. Terima kasih sehingga persembahan kami menyenangkan hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pengampunan-Mu. Amin. Puji bagi Tuhan. Berita anugerah kita pagi hari ini terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 24-25. Firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Puji Tuhan. Tapi sekarang kita telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwa kita. Maka mari kita bersyukur untuk anugerah Allah yang luar biasa. Dia bayar semua hutang dosa kita, seberat semahal apapun, tapi Dia tanggung di kayu salib. Mari kita katakan itu dengan penuh syukur kepada Allah. Yesus bayar semua hutang dosa kita. Mari katakan Yesus bayar semua. Di depan tahtanya sekarang ku berdoa,
dalam penjara, tetapi karena ada sekelompok orang yang iri hati, yaitu para imam dan orang Saduki. Kenapa sih kira-kira kok mereka iri? Ya. Mereka iri kira-kira kenapa? Karena zaman dulu itu kalau kita lihat zaman mungkin sebelum Yesus, sebelum para rasul ya, orang-orang datang kepada Tuhan, ingin belajar akan firman Tuhan. Mereka juga mendengarkan dari para orang Saduki, ahli Taurat ya, tentang pengajaran firman Tuhan. Tetapi sekarang di sini kita melihat ada kecenderungan orang-orang banyak ini mencari para rasul. Para rasul mengajarkan kepada mereka, dan para rasul memiliki pengaruh yang sangat besar, dan pengaruhnya bahkan bertambah besar. Orang-orang semakin banyak yang mencari mereka ya. Kalau kita melihat seakan-akan kok orang Saduki ini jadi kalah pamor gitu. Orang banyak itu mencari akan rasul-rasul, ingin mendengarkan pengajaran mereka. Padahal rasul-rasul itu siapa? Hello, bukankah mereka kebanyakan murid-murid Yesus yang sangat sederhana? Kebanyakan mereka adalah para nelayan. Kalau dibandingkan dengan kita, para ahli Taurat, orang Saduki, orang-orang yang terpandang, sebetulnya mereka nggak ada apa-apanya. Tetapi bahkan mereka bisa mengalahkan kita. Orang banyak mencari mereka, begitu ya. Kita melihat terlebih setelah peristiwa Pentakosta, Bapak Ibu. Kita ingat ketika peristiwa Pentakosta, Roh Kudus tercurah, lalu banyak orang yang bertobat ya, menerima Tuhan Yesus, dibaptis dan menjadi percaya. Mereka mencari akan pengajaran dari rasul-rasul. Dan kita lihat juga minggu lalu di dalam kisah Anania Safira, Tuhan yang memberikan pelajaran kepada jemaat mula-mula. Dan ketika masa-masa itu makin banyak orang berkembang, dan para rasul juga dikaruniai karunia macam-macam, bisa menyembuhkan. Bayangin ya, kalau orang sakit datang ke sana ke sini, para rasul menyembuhkan, Bapak Ibu. Kita melihat di kisah pasal 5 ayat 15 dikatakan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Wow, luar biasa nggak Bapak Ibu? Jejer di sini orang sakit semua, udah pokoknya kumpul di sini. Kali nanti para rasul lewat, Petrus lewat, bayangannya aja kalau kena bisa menyembuhkan. Apa enggak itu sebuah kuasa pengurapan daripada Tuhan yang luar biasa? Hal yang nggak bisa dilakukan oleh kita manusia biasa, tetapi ada kuasa dan otoritas dari Tuhan sendiri. Itulah kenapa orang banyak berbondong-bondong untuk mencari para rasul, mengikuti para rasul. Dan kita lihat betapa panas hati para orang Saduki dan para imam. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya apa yang mereka bisa lakukan? Mereka lakukan ya. Ayat 18, rasul-rasul itu ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam penjara umum. Bapak Ibu bayangin kalau kita yang jadi rasul-rasul, kita tidak melakukan sebuah kesalahan. Apa yang kita lakukan itu adalah hal yang baik, bukan? Tetapi bahkan bukannya kita didukung ya, malah kita ini diperosokkan begitu. Kita melihat di dunia yang berdosa ini sangat banyak orang yang dikatakan bahasanya julid dan iri hati gitu ya Bapak Ibu, penuh dengan kedengkian. Kalau kita melakukan perbuatan baik, belum tentu kita akan didukung, tapi mereka malah berusaha akan menghancurkan kita. Kita akan dijepit, kita akan ditekan, kita bisa difitnah, kita juga bisa ditindas. Bukankah realita ini sering kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Satu hal yang kita ingat sebagai anak-anak Tuhan, bila kita sebagai orang percaya, jangan pernah kehilangan arah pandang kepada Tuhan. Tuhan itulah yang mempunyai setiap kita. Tuhan yang maha tahu dan Tuhan yang maha kuasa. Meski situasi di sekeliling kita semua tidak mendukung kita, menjepit kita, kita berada di tengah-tengah dunia yang seakan-akan jadi kita meloloskan diri itu seolah-olah nggak mungkin. Tapi kita ingat, kita punya Tuhan yang sangat besar kuasanya. Kita lihat apa yang dilakukan Tuhan, ayat 19. Tetapi malamnya seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara, lalu mereka membawa rasul-rasul itu keluar. Bapak Ibu, di sini Tuhan yang menyatakan kuasanya. Di saat para rasul hanya terdiam di dalam penjara, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka nggak bisa, apa nih kita kating nih kita pintu penjara biar keluar. Itu nggak bisa juga kan Bapak Ibu. Mereka nelayan bukan ahli kunci gitu ya. Atau mereka melakukan hal apa lagi, nggak bisa. Sementara di penjara ya mereka harus duduk diam, tidak bisa melakukan segala sesuatu.
Mereka hanya berdoa, memuji nama Tuhan, ya. Dan Tuhan utus malaikat untuk membawa mereka keluar, melepaskan mereka dari penjara. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan mengatakan kepada kita, "Hai anakku, tempatmu bukan di sini," maka Tuhan akan membawa kita keluar dari tempat itu. Dan cara yang Tuhan kerjakan, cara yang Tuhan akan perlihatkan kepada kita, terkadang bukan hal yang bisa kita logika Bapak Ibu. Terkadang kita akan menemui hal-hal yang mustahil di dalam kehidupan, tetapi kita akan bisa menjalani bersama dengan Tuhan. Betul? Ketika kita melihat para rasul dengan cara yang Tuhan tunjukkan untuk mengeluarkan mereka dari penjara, kondisi penjara yang di dalam keadaan baik, pintunya nggak jebol, temboknya juga nggak rusak, semua kondisi baik dan dijaga oleh para pengawal. Tetapi mereka bisa keluar begitu aja dan bisa sampai kepada Tuhan. Kok pengawalnya nggak tahu? Ya. Inilah kuasa Tuhan. Yang mungkin mereka keluar, mereka tidak terlihat oleh pengawal atau apa, kita nggak tahu. Yang jelas kita tahu bahwa orang mengatakan itu para rasul sudah ada di dalam bait Allah, sedang mengajar orang-orang. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bagi kita hal-hal yang jelas tidak mungkin, tetapi memang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ini membuktikan bahwa kuasa Allah yang nggak bisa dibendung oleh manusia. Dan kuasa itulah juga yang akan menyokong kehidupan kita, bukan memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang keras ini. Dunia ini keras, iya. Dunia ini jahat, iya. Sementara kita ini terbatas. Gak banyak yang bisa kita lakukan. Satu hal yang bisa kita lakukan yaitu mengandalkan kuasa Tuhan, ya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun kita menghadapi hal yang mustahil, jika kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan bisa melaluinya. Karena kuasa Tuhan yang besar akan menyertai setiap langkah kita. Kita melihat beberapa contoh tokoh Alkitab. Hari ini anak-anak sekolah minggu belajar tentang Daud, ya. Nanti Bapak Ibu yang punya anak sekolah minggu bisa tanya. Daud dan Goliat. Kalau dibilang Daud apakah bisa mengalahkan Goliat, itu sebetulnya juga hal yang mustahil. Karena kalau postur tubuh Daud yang kecil dibandingkan Goliat yang sangat besar, kakak-kakaknya Daud yang sedang berada di dalam medan peperangan dan tentara prajurit yang lain juga, mereka bersembunyi melawan Goliat. Kagak ada yang berani, ya. Tetapi Daud maju. Kenapa? Dalam nama Tuhan. Dia maju ketika dia melihat bahwa Goliat itu yang menghina Tuhannya. Dia bilang, Tuhanku lebih besar, yang dia gak mungkin akan membuat istilahnya umatnya terkalahkan dan terhina, ya. Dan dia maju, dan apa yang tidak bisa kita lakukan sebagai manusia atau hal yang mustahil, itulah Tuhan jadikan sebuah yang mustahil. Kita tahu Daud yang menang. Kisah lain ketika Elia melawan para nabi Baal. Elia seorang diri, nabi Baalnya banyak, betul? Dan mereka sudah setengah hari itu nabi Baal yang mengucapkan doa-doa mereka gitu. Dan ketika Elia tiba waktunya, bahkan korban bakaran yang milik Elia disiram pakai air, Bapak Ibu, diguyur pakai air. Kita kalau mau bakar sesuatu, tentu aja kan kita harus kering ya supaya mudah terbakar. Ini malah disiram air. Air itu bisa meluber sampai ke parit-parit di sekitar korban itu mezbah yang didirikan. Kalau kita lihat secara manusia, nggak mungkin. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab, bahwa api langsung menyambar dari langit dan membakar korban itu. Sementara yang nabi-nabi Baal itu nggak ada efeknya apa sama sekali. Bapak Ibu, kita melihat Daud, Elia, dan juga mungkin tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Mereka sanggup mengubahkan masalah menjadi berkat, mengubah yang tidak punya pengharapan menjadi pengharapan, mengubah masa depan yang suram menjadi masa depan yang cerah. Segala sesuatu mungkin apabila kita melihat dari kacamata Allah. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seseorang yang bernama Herbert Hubbard, dia mengatakan orang yang nggak punya masalah berarti nggak punya hidup, berarti tidak hidup, betul? Ya, karena setiap kita manusia yang hidup, kita pasti akan masih menemui masalah, betul? Tapi dikatakan masalah-masalah di sini adalah bagian dari kehidupan kita. Hadapi masalah itu menjadi apa? Is an art of life, menjadi sebuah seni kehidupan, Bapak Ibu. Kan kita ini, kita ada masalah lalu kita menyerah, kita ketakutan, kita nggak tahu harus apa. Tetapi kita bisa melihat di sini bersama Tuhan, kita mengandalkan kuasa Tuhan dan kita akan mampu melakukannya.
Itulah sebuah seni kehidupan bagi kita. Dan justru bagi kita anak-anak Tuhan, kita akan memiliki hidup yang sebuah bernilai seni kan. Lebih ada nilai plus dibanding kehidupan orang-orang yang pada umumnya biasa ya. Bapak Ibu, oleh karena itu sikap kita terhadap tantangan atau masalah, janganlah biarlah itu membuat kita sampai tertekan dan putus asa. Tetapi biarlah kita boleh melihat arah pandang kita kepada Tuhan. Karena semua itu sebetulnya pengaruh arah pandang kita sih Bapak Ibu. Kenapa kita anak Tuhan, kita punya Tuhan yang kuasanya lebih besar dari apapun. Tapi kalau arah pandang kita nggak bisa melihat itu, akhirnya apa? Kita melihat masalah kita yang lebih besar. Betul? Ini zaman Piala Dunia, ada yang suka bola, suka nonton ngikutin Piala Dunia ya. Mau jatuhkan antara Messi sama Bapak Ibu pegang mana? Banyak yang senyum-senyum, banyak ibu-ibu sih di sini ya. Tapi kadang ibu-ibu ada, saya punya banyak teman perempuan yang suka bola ya, nggak cuma bapak-bapak. Di sini dikatakan kalau 18 gol, 16 gol ya antara Messi dan Bapak, siapa yang lebih impresi? Tergantung Bapak Ibu. Kalau fansnya Messi, dia akan bilang, oh yang satu ini memang berbeda, begitu ya. Usia 39 tahun, udah tua dibanding lainnya, udah berumur, tetapi masih bisa bersaing dengan pemain usia 27 tahun ya. Bayangin gol yang dicetak 18 banyak ya. Tetapi fansnya Bape, dia bisa berkata, wah Bape itu kalau 18 gol itu si Messi sudah 28 kali pertandingan. Tapi yang 16 gol si Bape baru 16 pertandingan. Jadi dari 16 pertandingan Bapak Ibu 16 gol begitu ya, luar biasa. Masih bisa bermain di 2 kali Piala Dunia. Jadi Bapak Ibu sebetulnya mau Messi atau Bape ya, menarik. Dua hal melihat angka yang sama antara 18 dan 16, tetapi melihat dengan cerita yang berbeda. Betul? Seringkali pandangan kita itu bergantung dengan apa yang kita ingin lihat. Apa yang kita istilahnya menjadi fokus kita. Apakah kita melihat kuasa Tuhan yang demikian besar seperti Daud, atau kita melihat seperti kakak-kakak Daud, wah Goliat ini masalah yang sangat besar, akan mustahil bagi kita untuk menghadapinya ya. Ini mungkin bukan terjadi di sepak bola aja, tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sedang menghadapi sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan? Apakah kita sedang sebuah putus asa misalnya akan hubungan, baik itu dengan hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak. Kita merasa di dalam keadaan yang sedang sulit sekali, dan seakan-akan mustahil untuk benang rot ini bisa terurai dengan satu persatu. Apakah kita sedang di dalam tekanan ekonomi yang sangat besar? Bayangin apalagi semua harga naik, sementara ekonomi kita juga sedang kalang kabut. Sebuah tantangan yang gak mungkin untuk kita hadapi sendiri gitu ya, kalau kita gak mendapatkan sebuah hal yang kayak miracle. Dan bagaimana di tempat kerja kita, tantangan yang kita hadapi di pekerjaan misalnya, kita ditekan dari atasan, ditekan dari rekan-rekan kerja, yang membuat situasi kerja itu tidak mendukung bagi kita untuk kita bisa bertahan setiap harinya. Ataukah di dalam diri kita sendiri adakah kebiasaan atau kecanduan yang masih sulit untuk kita tinggalkan? Segala hal yang kita berjuang, segala hal yang kita merasa terjepit dan kita ingin terlepas, tetapi kita merasa itu tidak mungkin karena sangat berat. Ingat, apapun masalah kita akan bisa hadapi. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara, ada seorang tentara Jepang. Dia ini percaya kepada Tuhan, sehingga dia sering dibully oleh rekan-rekannya dan oleh kaptennya. Ya, suatu hari ketika di dalam barisan, kaptennya menyuruh, parkirin mobil saya ke sana, truk itu betulin. Maaf kapten, engkau mengerti saya tidak bisa menyetir. Berteriaklah dan minta tolong kepada Tuhanmu. Saya nggak mau tahu, pokoknya kau harus parkir itu di sana. Dan kemudian tentara ini tentu aja Bapak Ibu sambil takut ya, mungkin menangis tidak terlihat, dia berdoa kepada Tuhan. Dia begitu ditekan di istilahnya lingkungannya sehari-hari, dia begitu merana hatinya, dan dia lakukan pelan-pelan, dia berusaha bagaimana memindahkan itu. Bisalah Bapak Ibu, pokoknya akhirnya memindahkan itu gitu ya. Dan ketika dia kembali ke barisan, membuat dia melihat kok kaptennya dan beberapa rekannya tuh mukanya sangat tercengang banget. Apakah gara-gara dia tidak bisa nyetir terus dia bisa parkir? Bukan sekedar itu Bapak Ibu ya, tetapi kaptennya mengatakan, sini ceritakan padaku tentang Tuhanmu. Tuh, gak tambah bingung gitu ya. Kenapa?
bawa itu kembali. Dia buka kap mesinnya. Kagak ada Bapak Ibu kap mesinnya. Dia sengaja kapten itu mau ngerjain, bukan hanya nyuruh pakai. Ini mesinnya nggak ada, mesinnya yang sedang kosong, sedang rusak, maksudnya nggak ada, sedang diambil. Seharusnya truk itu nggak bisa jalan, bukan? Tetapi Tuhan yang dipercayai dan Tuhan yang kuasanya yang dahsyat, yang bisa sanggup melakukan hal yang mustahil menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya, mari kita hidup pun mengandalkan Tuhan saja. Kalau enggak Bapak Ibu, kita yang rugi sendiri. Kita ini punya Tuhan yang kuasanya besar. Kalau kita nggak andalkan Tuhan, kita mengandalkan diri kita atau orang lain, ya kita yang rugi, betul? Hal yang kedua kita mau belajar pagi hari ini. Implikasinya bagi apa? Bagi kita itu apa? Yang kedua adalah melangkah di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita cuma berdiri sebagai orang-orang yang takjub melihat, wah hebat benar ya kuasa Tuhan, demikian Tuhan itu luar biasa ya. Oh Tuhan kami ini mengandalkan-Mu, begitu ya, luar biasa indahnya. Tetapi kita ini sendiri nggak pernah melangkah maju. Di saat kita perlu akan sesuatu, saat Tuhan bilang, ayo ke sini, suami, tetapi kita nggak beranjak. Kita ini masih ada kekuatan meskipun kita kata, oh Tuhan, Engkau luar biasa, aku mengandalkan-Mu ya. Tetapi kita nggak berani melangkah. Kapan kita akan mengalami sesuatu untuk sampai ke mujizat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita? Ya, kita nggak jadi mengalami sesuatu itu, sekalipun sudah Tuhan sediakan bagi kita, kita nggak meraihnya. Kita ini nggak mengalami sukacitanya akhirnya, karena kita nggak menjalani. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di ayat 19. Tetapi malamnya seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara, lalu membawa rasul-rasul keluar. Malaikat itu berkata, pergilah, berdiri di rumah Tuhan, beritahukanlah kepada orang-orang tentang hidup yang baru ini. Maka rasul-rasul itu pun menuruti pesan malaikat itu. Pagi-pagi sekali mereka pergi ke rumah Tuhan dan mulai mengajar di situ. Bapak Ibu, kita lihat rasul-rasul, mereka mentaati perintah malaikat itu. Mereka dari penjara kembali ke bait suci mengajar orang-orang. Kagak salah, apa mereka tidak takut? Kalau kita lihat mereka ini baru di penjara loh. Di penjara karena mengajar banyak orang di dalam bait suci, sekarang disuruh ke sana lagi dengan alias mau minta di penjara lagi, mau minta ditangkap lagi. Apakah mereka nggak kapok? Sudahlah diam-diam aja di rumah, kan begitu ya Bapak Ibu kalau kita bilang. Enggak Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita melihat di sini mereka itu sudah mengalami penyertaan kuasa Tuhan. Mereka tahu apa yang Tuhan kerjakan bukan hal yang buruk bagi mereka. Jadi istilahnya nggak mungkin mereka nggak menuruti Tuhan. Apa yang Tuhan kasih petunjuk, itulah yang harus mereka lakukan. Karena mereka tahu nggak ada kata mundur. Tetapi ketika mereka maju melangkah sesuai dengan rencana Tuhan, mereka akan melihat hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Jadi mereka kembali ke bait suci dan mengajar di sana. Bapak Ibu, sebenarnya justru ketika para rasul mentaati, mereka kembali bait suci mengajar orang-orang. Bukankah mereka akan lebih efektif mengajarnya? Mereka punya kesaksian yang kuat. Ya, oi Bapak Ibu yang ada di bait suci, apa engkau tidak mengerti kami dari penjara? Tetapi bagaimana Tuhan melepaskan kami dengan malaikatnya, dan penjaga-penjaga itu pun tidak ada sesuatu, seorang pun yang menahan kami. Betul? Itu bisa menjadi sebuah kesaksian nilai plus. Di mereka bisa lebih lagi melayani dan mengabarkan firman Tuhan. Tentu aja itu semua bisa terjadi kalau mereka taat, mereka melangkah, mereka menuruti akan apa yang menjadi pesan Tuhan. Ya, Petrus di dalam kisah yang lain, kita ingat ketika Petrus berjalan di atas air ya, ketika melihat Yesus dia berjalan di atas air, lalu Petrus berseru, Tuhan apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan tahu kalau si Petrus tahu kalau itu Tuhan Yesus suruh dia jalan di atas air, dia akan bisa karena Yesus itu Tuhan dan besar kuasanya. Lalu kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalau Tuhan Yesus katakan Petrus datanglah, tapi Petrus tetap di atas perahu. Dia nggak turun dari perahu itu dan nggak berjalan. Apakah ada kisah di dalam Alkitab dia akan berjalan di atas air? Bapak Ibu, ketika kita bisa melihat akan kuasa Tuhan yang dahsyat, kita mungkin, oh Tuhan besar kuasamu, aku mau mengandalkan kuasamu. Tetapi saat Tuhan bilang, ayo step by step maju sekarang selangkah, kita nggak berani, kita nggak melangkah,
kita nggak turuti apa yang menjadi pesan Tuhan. Bapak Ibu, mana bisa kita mengalami kuasa Tuhan itu? Mana bisa kita mengalami mujizat itu datang di dalam kehidupan kita? Kita bisa punya kesempatan untuk merasakannya sendiri. Ya, Bapak Ibu, dunia boleh istilahnya berkata bahwa impian yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah mungkin sesuatu yang mustahil. Petrus kok disuruh jalan di atas air, bagi manusia kan mustahil, gitu ya. Tetapi apakah kita ini juga melihat itu mustahil? Atau kita bisa melihat bersama dengan Tuhan, kita ini akan bisa melakukannya. Asal kita ini taat, kita apa yang Tuhan suruh kita terapkan, Bapak Ibu. Firman ini Bapak Ibu, kita ya luar biasa, luar biasa dahsyat, tapi kita tidak pernah menerapkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita akan bisa mengalami sukacitanya? Ya, gambaran kita melihat kuasa Tuhan yang dahsyat, kita sorak haleluya begitu ya. Tapi di depan kita punya awan pekat melambangkan masalah kita yang berat, misalnya masalah yang nggak bisa kita lalui sendiri. Tuhan bilang, ayo melangkah lalui awan pekat ini. Kita harus tembus, dan ketika nanti kita sudah menembus, di depannya tentu aja kita akan sudah lolos dan kita bisa melihat sukacita dan mujizat yang sudah Tuhan berikan. Tetapi ketika kita nggak berani melangkah, kita hanya melihat awan pekat masalah kita, nggak bisa Tuhan. Betul, aku tahu Tuhan, kau kuasamu besar, kau bisa. Tapi aku ini nggak bisa, hanya manusia yang terbatas. Kita nggak yakin, kita nggak menuruti apa yang Tuhan bilang, dan kita nggak melangkah. Posisi kita step, diam. Bagaimana kita akan menikmati akan mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tokoh-tokoh Alkitab kita tahu, Abraham ya, ketika dipanggil untuk keluar, dan bagaimana nanti engkau akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Kalau Abraham gak melangkah, gak mentaati kata Tuhan, gak menuruti pesan Tuhan, apakah dia bisa mengalami semua itu, Bapak Ibu? Enggak. Nuh, ketika dia disuruh membuat bahtera, kalau dia tidak mengambil paku, tidak melangkah untuk membuat bahtera itu, begitu ya. Ketika hujan besar terjadi, ya Nuh akan sama aja tidak bisa menikmati mujizat yang sudah Tuhan sediakan bagi dia. Tetapi ketika Nuh mengambil langkah tindakan yang nyata, disitulah dia akan penuh dengan sukacita, karena apa yang mustahil dia bisa rasakan sendiri bersama dengan Tuhan. Ya, Maria ibu Yesus, ketika dikatakan oleh malaikat dan dia menjawab, tidak mungkin sebab aku ini belum bersuami. Betul kan Bapak Ibu? Nggak mungkin sebagai kondisi kita manusia. Tetapi dia bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku. Dia mau melangkah. Kalau dia tidak mau mengerjakan, istilahnya hanya, ya aku percayalah Engkau Tuhan yang kuasa demikian besar, tapi melalui aku nggak yakin dengan diriku sendiri. Kita nggak berani untuk melangkah. Di sana kita nggak akan mengalami mujizat-mujizat dan sukacita yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ya, Bapak Ibu, kita lihat di sini, kita tidak kita nggak belajar untuk berenang dengan membaca tentang air, betul? Ada yang nggak bisa berenang? Mau kita belajar berenang? Baca itu tentang air banyak-banyak. Air adalah benda yang mengalir dari tinggi ke rendah. Apakah itu bisa membuat kita berenang? Enggak, Bapak Ibu. Cebur ke air, alami itu, belajar dari sana, baru kita bisa. Kalau kita hanya lihat kuasa Tuhan yang besar, aku bisa, kuasamu itu bisa kami andalkan, tapi kita nggak pernah melangkah di dalam apa yang Tuhan bilang, bagaimana kita akan merasakan sukacita dari mujizat yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Pohon apa ini Bapak Ibu? Ibu-ibu kali yang tahu, ada yang berkebun di rumah. Zaman sekarang semua mahal, jadi berkebun di rumah kan disarankan supaya gak usah beli. Tapi kalau di Manado Bitung semua banyak tomat, ya. Seorang ibu menanam tomat, dia menyebar di rumahnya biji tomat, tumbuhlah tomat-tomat itu ya. Ketika tomat makin besar, kita tahu batangnya semakin besar, harus dikasih tongkat ya Bapak Ibu atau tiang penyangga supaya dia bisa berdiri dengan tegak. Kemudian setelah dia beri tongkat tiang penyangga dengan riak sekali, mulai bermunculan itu bunga-bunga tomat. Seneng ya? Ibu-ibu seneng gak? Kalau yang suka tanaman-tanaman, ini keluarga Daseita dan saya ya, suka tanaman, melihat wah tomatku mulai berbunga, pasti senang.
hilang semua Bapak Ibu, dimakan hama. Beberapa pohon tomatnya yang udah mulai berkembang itu habis semua dia. Ya sudahlah, gitu ya. Itulah namanya menanam amatiran sendiri di rumah ya. Hilang semua percuma. Setelah 6 tahun kemudian, anaknya tanam juga itu sebar biji tomat dan mulai bertumbuh. Dan ketika dia mulai bertumbuh tinggi ya batangnya, dia bilang ini harus dikasih tongkat penyangga. Tunggulah sebentar, dulu juga susah-susah kita kasih tongkat penyangga ya. Buktinya apa? Mati semua. Lalu biarin aja dulu deh, kita lihat dulu mati apa enggak. Mulailah bermunculan lagi bunga. Tunggu nih, habis ini nih dimakan hama. Ternyata bunga-bunga itu menjadi tomat-tomat hijau yang kecil. Lucu ya, senang kalau lihat ya. Wah, jadi loh ternyata keluar buah-buah tomatnya. Ayo kita pasang tongkat penyangga, karena kalau buahnya semakin kuat, semakin berat, kan semakin membiungnya dia Bapak Ibu nggak kuat. Kita harus kasih tongkat penyangga. Ketika kita ikat pada tongkat penyangga, tiba-tiba krak. Karena batangnya udah keburu bengkok, mau dilurusin ke tongkat penyangga, kita lihat di situ patah, meskipun dia patahnya nggak sampai keruk lepas semua, ya, tetapi patah separuh lah, setengah begitu ya. Iya patah deh. Padahal di bagian batang itu banyak juga bunganya sayang ya, pastilah akan mati, betul? Kalau batang misalnya udah patah begitu, ya kita tinggal tunggu kering, tinggal tunggu mati. Ya, akhirnya ya udah nikmati tomat yang lain, bukan yang dari batang itu, begitu ya. Tetap mereka dikasih tongkat dan tetap disiram setiap hari ya. Mereka tetap nanti tomatnya. Dan Bapak Ibu, bunga itu yang menjadi tomat hijau kecil membesar dan mulai menjadi merah. Ya, wah luar biasa. Kok bisa ya? Di batang yang juga udah kerak, meskipun nggak patah semuanya, tapi hanya setengah itu sebetulnya secara pasokan vitamin pasti akan mati lah dan nggak berbuah bagian batang yang patah, betul? Nah, tapi anak itu, yaudah anaknya seneng kan ya, bawa baskom dia bisa panen, ya panen lah ambillah tomat-tomat yang merah ya. Jadi di sini dia pelajarinnya. Sebenarnya hal yang mustahil kita sangka ya, kita ini mustahil di batang itu istilahnya nggak akan tumbuh di sana. Tetapi Tuhan beri pertumbuhan, beri tomat merah di sana. Jadi sebetulnya kalau seandainya kita ini dari dulu rajin, tongkat penyangganya dipasang, kagak telak begitu ya, kan pasti juga istilahnya akan lebih subur begitu. Ya tetapi semua hal ini untuk ibu ini pelajarin di dalam hatinya bahwa ya inilah, gak ada yang mustahil. Kalau dia pikir pasti mati, ternyata tak mati kalau Tuhan mau kasih pertumbuhan ya. Jadi istilahnya bagian kita, tugas kita sebetulnya ya adalah menyirami dengan baik. Kalau tanam tomat, memberikan tomat penyangga dengan baik, kita melakukan hal-hal kita yang seharusnya kita lakukan. Dan lainnya Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita. Betul? Bapak Ibu, sebelum firman tadi kita nyanyikan lagu ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Karena Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa mengandalkan kuasa Tuhan, ya. Dan kita melihat baik kedua, kita aman karena Engkau menjaga, kita kuat karena Engkau menopang. Masalah yang kita hadapi, kita akan justru dijadikan Tuhan menjadi sebuah kesempatan kita merasakan mujizat kalau kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, ya. Di sana kita harus bisa melangkah dan mengandalkan kuasa Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kita lakukan. Terakhir kita melihat gambar ini ya, segala sesuatu mustahil berat bagi kita mungkin bisa katakan aku gak bisa Tuhan, I cannot, I can ya, gak bisa. Tetapi Tuhan Yesus yang sudah membawa huruf T-nya ya, memikul di kayu salib, mengerjakan sebuah mujizat besar di dalam hidup kita, sehingga apa yang gak mungkin untuk kita lakukan, kita akan bisa melakukannya, kita akan bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Amin. Immanuel, Tuhan bersama kita. Kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya Engkau yang maha dahsyat, kuasa-Mu yang maha besar. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk Engkau lakukan. Kami tahu kami ini manusia yang terbatas, tetapi kami tahu kami bisa mengandalkan Tuhan, karena kami ini milik kepunyaan. Kami ini anak-anak kesayangan. Apalagi yang bisa kami syukur Tuhan. Begitu besar luapan syukur kami karena Engkau yang menjadi Bapa kami. Engkau yang bisa kami andalkan. Melewati apa yang mustahil bagi kami, kami akan bisa melangkah bersama dengan Tuhan.
Beri kami kekuatan, beri kami keberanian di dalam kami menapaki hari-hari kami, masalah kami, menghadapi bersama dengan Tuhan. Kami taat dan kami turut akan menjadi pesan Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapak, pimpinlah jemaatmu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Mari kita memberikan persembahan dengan hati kita yang terarah kepada Tuhan, sehingga seakan bawakan pujian. Mari jemaat kita beri yang terbaik. Kita bawa seluruh hidup kita kepada Allah kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika jiwa kita bertanya, apakah masih ada harapan? Mari kita